Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Cahyara Mendani. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang penganggaran modal dan keputusan investasi. Yang pertama, latar belakang penganggaran modal adalah proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam perusahaan yang berkaitan dengan investasi jangka panjang. Keputusan ini menyangkut apakah perusahaan akan mengeluarkan dana untuk membeli aset baru, memperluas usaha, atau mengganti peralatan lama. Penganggaran modal sangat penting karena menyangkut dana besar dan berdampak jangka panjang terhadap keuangan dan pertumbuhan perusahaan. Tujuan utamanya adalah memilih proyek yang bisa memberikan arus kas masuk di masa depan dan meningkatkan nilai perusahaan. Lalu ada konsep dasar penganggaran modal. Penganggaran modal melibatkan berbagai kegiatan seperti menganalisis proyek, memperkirakan arus kas, menghitung risiko, dan menilai hasil yang akan diperoleh. Ciri utama investasi dalam penganggaran modal adalah bersifat jangka panjang, memperluas dana besar, dan hasilnya tidak langsung terlihat. Karena itu, keputusan ini harus dibuat dengan sangat hati-hati dan menggunakan alat analisis keuangan yang akurat. Lalu ada pentingnya penganggaran modal. Penganggaran modal sangat penting karena menentukan apakah sebuah proyek layak dijalankan atau tidak. Proses ini membantu perusahaan menggunakan sumber daya yang terbatas secara efisien. Selain itu, penganggaran modal juga mengurangi risiko kerugian akibat keputusan investasi yang salah. Dengan proses ini, perusahaan dapat memprioritaskan proyek yang memberikan manfaat terbesar dan menyesuaikan strategi dengan tujuan jangka panjang. Lalu ada juga jenis-jenis keputusan investasi. Terdapat beberapa jenis keputusan investasi dalam penganggaran modal. Yang pertama itu ada investasi penggantian, mengganti aset yang rusak, usang atau tidak efisien. Yang kedua itu ada investasi ekspansi, menambah kapasitas produksi atau memperluas area pasar. Terus yang ketiga ada investasi strategis, investasi untuk masa depan seperti penelitian dan pengembangan. Yang keempat lalu ada investasi wajib, dilakukan karena tuntutan hukum atau keselamatan, seperti pemasangan alat pemadam kebakaran atau sistem keamanan. Setiap jenis keputusan ini memiliki karakteristik dan analisis yang berbeda, tergantung pada tujuan dan urgensinya. Lalu ada proses penganggaran modal. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam penganggaran modal. Yang pertama itu ada identifikasi proyek, menentukan peluang investasi yang mungkin dilakukan. Yang kedua ada estimasi arus kas, memperkirakan berapa uang yang akan masuk dan keluar dari proyek. Yang ketiga ada evaluasi proyek, menilai apakah proyek itu menguntungkan dan menggunakan metode seperti NPV atau IRR. Yang keempat ada seleksi proyek, memilih proyek terbaik dari berbagai pilihan yang ada. Yang kelima itu ada implementasi dan pengawasan, menjalankan proyek dan mengawasi agar tetap sesuai rencana. Dengan mengikuti proses ini, perusahaan bisa mengelola risiko dan memaksimalkan hasil dari investasinya. Lalu ada metode penilaian investasi. Yang pertama itu ada PP, menghitung waktu yang diperlukan untuk mengembalikan dana investasi. Yang kedua itu ada NPV, menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan investasi awal. NPV positif berarti proyek menguntungkan. Ketiga itu ada IRR, tingkat pengembalian dari suatu investasi. Proyek layak jika IRR lebih tinggi dari tingkat pengembalian yang diharapkan. Yang keempat ada PI, rasio antara nilai sekarang dari manfaat proyek dengan nilai investasinya. Jika lebih dari 1, maka proyek layak. Yang kelima ada ARR, mengukur keuntungan proyek berdasarkan laporan laba rugi. Metode ini digunakan untuk membantu membuat keputusan yang objektif dan terukur. Lalu ada contoh studi kasus. Misalnya, sebuah perusahaan ingin berinvestasi sebesar 500 juta.
Proyek ini diperkirakan menghasilkan arus kas sebesar 150 juta per tahun selama 5 tahun. Tingkat diskonto yang digunakan adalah 10%. Dalam hal ini, perusahaan akan menghitung NPV dan IRR untuk menilai apakah proyek ini memberikan keuntungan lebih besar dari biaya modal yang dikeluarkan. Jika hasil NPV-nya positif dan IRR-nya lebih tinggi dari 10%, maka proyek tersebut layak dijalankan. Lalu juga ada resiko dalam keputusan investasi. Setiap investasi mengandung resiko baik dari dalam maupun luar perusahaan. Beberapa resiko yang umum antara lainnya yaitu ada ketidakpastian arus kas. Tidak semua proyek akan memberikan hasil seperti yang diperkirakan. Yang kedua itu ada perubahan suku bunga dan inflasi. Dapat memengaruhi biaya proyek dan keuntungannya. Ketiga itu ada perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah. Bisa menyebabkan proyek dihentikan atau biaya bertambah. Keempat itu ada persaingan pasar dan perubahan teknologi. Bisa membuat produk menjadi kurang laku atau usang. Untuk mengatasi ini, perusahaan menggunakan analisis sensitivitas, melihat dampak perubahan asumsi, dan analisis skenario, membandingkan kondisi optimis, pesimis, dan realistis. Lalu kesimpulan dari materi kali ini yaitu penganggaran modal adalah alat utama dalam pengambilan keputusan investasi jangka panjang. Dengan memilih proyek yang tepat dan mengevaluasinya secara sistematis, perusahaan dapat meningkatkan keuntungan, efisiensi, dan daya saing. Penggunaan metode seperti NPV dan IRR sangat membantu dalam menilai kelayakan proyek. Selain itu, mempertimbangkan resiko juga penting agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan kerugian di masa depan. Kesuksesan dalam penganggaran modal akan sangat menentukan arah pertumbuhan perusahaan ke depan. Sekian dari materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.